Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Ahmad Farid Hasan, NPM 72112988. Saya Akbar Idris, NPM 72112995. Saya Ibrahim Robi, NPM 72111298. Saya Ahmad Robi Wafa, NPM 72112986. Dan saya Muhammad Iqbal, NPM 72111298. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Hasan, NPM 7211129988, kelas 2021B. Di sini saya akan menjelaskan persoalan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama adalah korupsi, bahwa korupsi adalah merupakan suatu perbuatan penyelewengan harta negara yang dilakukan oleh aparatur birokrasi. Ini adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, yang mana hanya menguntungkan dirinya pribadi, seperti halnya aparat pemerintah yang tidak memberikan uang kepada masyarakat atau tidak mengimplementasikan uang itu terhadap program-program kerjanya, tapi dia malah mengambil uang tersebut. Itu yang dinamakan oleh korupsi. Bahwa korupsi ini adalah merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan, apalagi sebagai seorang aparat pemerintah dan sebagai aparatur sipil negara. Jadi korupsi adalah merupakan suatu bentuk penyelewengan dana, penyelewengan keuangan negara yang hanya menguntungkan dirinya pribadi. Yang kedua, kolusi, bahwa kolusi adalah merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh seseorang yang mana itu akan merugikan pada masyarakat atau kepada orang lain. Kita menemukan kolusi dalam struktur jabatan seumpama, atau dalam suatu perusahaan yang mana dalam sistem perekrutan. Sehingga ketika ada kesepakatan antara orang tersebut dengan orang lain, itu dinamakan itu yang dinamakan kolusi, sehingga akan ada orang lain yang dirugikan dan juga ada masyarakat yang dirugikan. Yang ketiga adalah nepotisme. Nepotisme adalah merupakan suatu bentuk kegiatan yang mana hanya akan menguntungkan keluarga atau sanak famili saja. Bahwa ketika ada aparat pemerintah atau ketika ada aparatur birokrasi melakukan nepotisme, ini adalah merupakan suatu bentuk yang melanggar hukum, karena dia hanya akan menguntungkan sanak famili, dia akan hanya menguntungkan keluarganya saja tanpa melihat masyarakat yang lain, tanpa melihat orang-orang yang lain yang juga membutuhkan itu. Seperti halnya ketika kita ingin masuk ke pemerintahan atau ASN, dengan disusahkannya atau dia lebih memilih keluarganya, memilih sahabat dan sebagainya untuk dimasukkan sebagai ASN, sehingga masyarakat sipil yang lain tidak bisa masuk. Itu yang dinamakan dengan nepotisme. Maka ini tidak boleh dilakukan oleh aparatur pemerintah atau para pemangku kebijakan. Sehingga dengan adanya kolusi, korupsi dan nepotisme ini adalah merupakan suatu bentuk melawan hukum yang tidak boleh dilakukan oleh aparat pemerintah atau pelaku birokrasi. Ini sudah terjadi pada era Soeharto, yang tentunya kegiatan-kegiatan korupsi dan nepotisme ada dalam lingkaran Pak Soeharto. Nah, kemudian apa yang terjadi? Banyaknya krisis moneter, banyaknya krisis ekonomi dan sebagainya, sehingga hal itu tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kita di sini sebagai kelompok 3 mengangkat masalah tersebut agar masyarakat dan aparat pemerintah bisa menghindari hal semacam itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa lainnya adalah sogok menyogok. Dan yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Dan yang terakhir adalah pembengkakan anggaran. Korupsi sebagai gejala umum. Sadar atau tidak, setiap hari kita dihadapkan oleh masalah-masalah perilaku yang korup. Hal itu dapat terjadi pada diri kita sendiri, orang lain, maupun kelompok-kelompok yang kita naungi. Berikut adalah perilaku korupsi pada level kita pribadi. Contohnya seperti kita datang terlambat, tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Itu termasuk ke dalam korupsi waktu. Selanjutnya, melebih-lebihkan anggaran dana, melebihkan uang saku, menolong orang lain dengan imbalan yang tidak wajar. Itu termasuk ke dalam korupsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab terjadinya tindakan korupsi. Tentunya semua hal yang terjadi di dunia ini ada sebabnya. Tidak mungkin sesuatu hal terjadi tanpa ada sebabnya. Sama halnya seperti tindakan korupsi.
Tindakan korupsi terjadi karena adanya sifat keegoisan, ketamakan, keserakahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Mereka yang melakukan tindakan korupsi terlalu egois, terlalu tamak, dan terlalu serakah. Mereka merasa selalu kurang terhadap apa yang mereka miliki, sehingga mereka egois. Dari egoisan ini mereka tidak berpikir bahwa tindakan mereka sangat merugikan orang lain. Tentunya perilaku ini harus dihilangkan dari para pelaku korupsi tersebut. Karena apa? Perilaku mereka tidak lagi bisa dimaafkan. Selain itu, mereka tidak berpikir dengan tindakan mereka ini, mereka akan terjerumus kepada jalan yang rusak. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farezi. Saya akan membacakan tentang dampak perilaku korupsi. 1. Kurang objektif atau jujur dengan diri sendiri. Kurang mampu mengevaluasi kesalahan pribadi. Terganggunya relasi dengan orang lain. Kerugian bagi kelangsungan hidup orang lain dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Basri dan saya 722992. Saya akan membacakan dampak perilaku korupsi. 1. Kurangnya objektif dengan diri sendiri. Kurang mampu mengevaluasi kesalahan pribadi. 2. Terganggunya relasi dengan orang lain. 3. Kerugian bagi kelangsungan hidup orang lain dan negara. Dalam mencegah kolusi dan korupsi dan nepotisme. 1. Memperkuat sarana serta prasarana hukum, di mana langkah tersebut dapat ditemukan dengan beberapa cara berikut. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru, melakukan pencabutan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan, memerlukan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung upaya dari penghapusan KKN. 2. Melakukan penyempurnaan pada kelembagaan penegak hukum. Pimpinan negara harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik serta mampu melakukan pengembangan manusia secara luas dan jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan dalam pembangunan. Dalam penegak hukum harus disertai pula dengan rasa kemanusiaan agar dapat terhindar dari adanya diskriminasi hukum bagi rakyat yang berada di lapisan bawah. 3. Pemberdayaan peran masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat menyuarakan pendapat Anda terhadap suatu keputusan. 4. Peningkatan pada pelayanan masyarakat. Tindakan dalam pencegahan upaya KKN lainnya ialah dengan meratakan pelayanan pada masyarakat secara adil dengan cara tidak membedakan suatu maupun golongan, sehingga melalui upaya tersebut akan tercipta kepercayaan terhadap para aparatur negara dari masyarakat.